Iya, baik, selamat siang ya, selamat siang sekarang. Sekarang sudah jam 8.44 ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat anak-anak rohaniku yang sudah bergabung ya. Ibu Jenny Angelina yang di Surabaya ya, sudah sehat ya. Sehat-sehat ya. Ibu Dormauli dan juga Ibu Mulyati Hareva, Rosida Sitompul, Inang Elisinaga ya. Inang Rotua Sitomorang, Inang Ida Sitomorang juga, dan Juwita ya. Oke, thank you banget ya. Yuk sama-sama kita belajar lagi pagi hari ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, siapa yang ikut dengar firman Tuhan pada hari Minggu kemarin? Ayo, karena kemarin saya terburu-buru kan menyampaikannya, semoga Bapak Ibu semuanya dapat menerima ya, menangkap kemarin pengajaran itu. Ayo, siapa yang mengikuti firman Tuhan Minggu pagi kemarin? Angkat tangannya. Oke, Asterina 31, saya ikut pastor. Oke, siapa lagi nih? Ibu Asterina langsung, saya ikut pastor, mantap. Saya nggak ikut Bapak rohaniku, saya ke gereja. Oke ya, saya ikut Ahmad. Wah, mantap. Kalau memang ikut, coba saya tanya. Ya, coba saya tanya, apa isi titik pengajaran dari firman yang kemarin? Ayo. Tentang apa Bapak Ibu? Sebutkan satu alasan saja. Karena kita masih belajar di dalam ketulusan kan. Saya ke gereja itu aku. Oke ya, itu Rosida Sitompul, is oke. Aku absen ke gereja pastor. Hadis. Belum ke gereja pastor, hujan pastor. Oke, nggak apa-apa, tapi ikut nggak? Ya, Minggu pagi kemarin. 8:30 udah selesai. Iya benar. Tentang kebaikan Amang. Oke, ya Mas Agus nggak ikut. Oke, tadi Inang Rotua bilang tentang kebaikan. Haleluya. Saya ikut sedikit katanya. Oke, jangan sedikit-sedikit ya. Nanti rugi loh. Tentang ketulusan, betul tentang ketulusan. Tapi tahu nggak sih gitu loh. Dari Nabi Elia disuruh Tuhan waktu musim kemarau ke rumah seorang janda, ya kan? Janda itu miskin. Tapi alasannya apa sih gitu loh? Elisa bisa ke sana. Alasannya apa? Hanya untuk mengambil sepotong roti kah? Hanya untuk mengambil sepotong roti kah? Memberikan dengan tulus. Tuhan beri kebaikan melalui caranya, monopasyop. Oke, baik ya. Nah intinya adalah Bapak Ibu, kan kita kan lagi belajar ketulusan ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini 412 yang menyaksikan untuk menghidupkan anaknya. Betul Heniji ya, itu jawabannya untuk menghidupkan anaknya. Ternyata Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa janda ini di samping miskin, amin, ternyata anaknya itu sebenarnya sakit parah. Anaknya sakit parah. Dan roh maut itu sedang akan mampir di rumahnya. Artinya tidak berapa lama lagi ada perkabungan di rumah janda itu. Nah, tapi kan gak ada orang yang tahu. Ya kan, kalau kita baca kemarin itu jelas bahwa di waktu yang singkat itu anaknya tertulis di situ sakit dan parah. Ya. Dan saya katakan Bapak Ibu, penyakit itu nggak ada yang tiba-tiba langsung parah, kecuali kecelakaan ya. Kepalanya pecah, jeder gitu ya, parah. Ya, semua organ-organ tubuh semuanya kena. Tapi kalau yang namanya penyakit itu perlahan-lahan Bapak Ibu. Penyakit itu perlahan-lahan dari yang tidak kita sadari, dia mulai membesar tanpa kita sadari, kita belum tahu, ternyata dia sudah ada. Termasuk kanker, ya, sakit ginjal, paru-paru, sebenarnya itu dia sudah ada, tapi kita nggak sadari. Ya, setelah dia nanti mulai meradang, baru kita mulai merasakan. Setelah meradang, baru kita mulai merasakan. Jadi janda di Sarpat ini Bapak Ibu, anaknya itu sebenarnya sudah sakit, cuman belum ketahuan. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa roh maut akan menghampiri anaknya itu. Tapi Tuhan sayang sama janda itu. Karena kebetulan kemungkinan dia janda seorang diri. Ya, kemungkinan dia janda seorang diri, Tuhan nggak mau ya kan anaknya itu meninggal gitu loh.
Nanti siapa temannya? Jadi Tuhan berbelas kasihan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dikirimkanlah Nabi Elia ke rumahnya. Ya, cuman Nabi Elia dipesankan sama Tuhan. Ya, Nabi Elia dipesankan sama Tuhan, pergilah kamu ke Sarpat. Engkau akan menjumpai seorang janda di sana. Ya. Dan engkau akan nanti diberikan makan sama dia. Aku telah memerintahkan janda itu untuk memberi engkau makan. Haleluya. Oke, kalau lebih baik kita ini ya, kita baca aja ya Bapak Ibu ya, kita baca ya. Haleluya. Biar soalnya masih ternyata banyak yang nggak ikut kemarin, jadi nggak enak gitu ya. Oke, sebentar ya. Kita baca aja dulu ya. Oke, coba kita buka ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. 1 Raja-Raja 17. Ya memang beginilah kalau pengajaran ya. Kalau anak-anak rohaninya ternyata banyak yang gak ikut kemarin. Aduh ketinggalan deh satu pengajaran. Ya puji Tuhan lah ya. Bapak Ibu istilahnya tidak marah nih kalau khotbahnya setengah saya ulangin gitu ya. Karena untuk menyamakan kita semuanya dengan satu pengajaran. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayo di copy paste dulu ayatnya. Tangkap pengajaran hari ini baik-baik ya. Satu Raja-Raja 17 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke 24, 7 sampai 24. Ya, Ibu Jenny Angelina sudah tuliskan. Ya. Nah, kisahnya begini Bapak Ibu. Tetap pegang ya bahwa kita lagi ada di topik tulus, ya. Sama seperti kemarin kita pengajarannya bagaimana Habel membawa persembahannya tulus di hadapan Tuhan. Oke? Saya berharap Bapak Ibu nggak lupa loh ya. Habel persembahannya didengarkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan karena dia mempersembahkan dengan tulus, yang terbaik. Yang terbaik. Orang yang tulus memberikan itu pasti yang terbaik. Tulus, amin, mengerjakan sesuatu dengan tulus, memberikan sesuatu dengan tulus, melayani dengan tulus, itu artinya orang yang mengerjakan dengan tulus itu tuh tanpa hitung-hitungan, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya take and give, tanpa adanya hitung-hitungan, amin. Itu orang yang melakukan dengan tulus. Nah, ketulusan itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak disuruh sama Tuhan. Manusia nggak bisa tulus Bapak Ibu, nggak ada yang tulus, serius. Kecuali kalau dia didorong sama Tuhan, maka dia sanggup melakukan sekalipun di luar batas kemampuannya. Itulah ketulusan. Amin. Sekali lagi, manusia itu sebenarnya nggak bisa tulus, tak bisa tulus Bapak Ibu. Tulus itu cuma hanya ada di dalam hati Yesus. Tanpa pamrih dia menyerahkan nyawanya. Tanpa pamrih dia memberikan pertolongan dan mujizat kesembuhan bagi orang-orang. Tanpa ada timbal balik. Beda dengan kalau kita pergi ke dukun. Kalau ke dukun Bapak Ibu minta berkat, minta kaya dan minta kesehatan. Amin. Sekalipun seakan-akan engkau merasakan jawabannya. Tapi tetap ada yang namanya, amin, bayar harganya, ada tumbalnya, ada imbalannya Bapak Ibu. Makanya ada banyak orang pergi ke sana sekalipun dia alami sesuatu, terjadi terobosan dalam hidupnya, tapi keluarganya itu nggak akan bisa tenang Bapak Ibu. Karena ada tumbal, bayar harga, perjanjian darah yang harus ditunaikan. Amin. Beda dengan kalau kita minta sama Tuhan Yesus, nggak ada seperti itu. Dia tulus, bahkan dia serahkan nyawanya ganti kita agar kita yang dulunya jatuh ke dalam dosa, yang layak dihukum, amin, yang layak untuk masuk kebinasaan, tapi diselamatkan sama Tuhan tanpa yang namanya imbalan Bapak Ibu. Tanpa ada hitung-hitungan, tak ada.
Jadi ketulusan itu hanya ada di dalam hati Tuhan, tidak ada di dalam hati manusia. Kalau di dalam hati manusia adanya itu hitung-hitungan, amin. Timbal balik, kalau nggak ada untungnya buat saya, nggak mau saya. Kalau bukan orang yang saya suka, nggak mungkin saya lakukan ini untuk dia yang terbaik. Apalagi kalau tidak pro dengan saya nggak mungkin lakukan. Manusia seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan tidak, makanya Tuhan Yesus itu ngajarin ke kita sama kita ini, kasihilah musuhmu, berilah dia makan kalau dia lapar. Haleluya. Itu tulus. Tuluslah seperti merpati. Amin. Liciklah seperti ular katanya. Tulus Bapak Ibu. No embel-embel. Jadi kita sadar, cuman kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan, lalu kita mengikuti arahan Tuhan, kita bisa menyelesaikan itu, kita bisa lakukan itu. Amin. Itu juga lah yang kita pelajari ketika orang Samaria itu menolong orang yang teraniaya di pinggir jalan itu. Dia tanpa ada pikir panjang Bapak Ibu, dia nggak takut nanti apa kata orang, nanti orang tuduh dia nanti yang melakukan itu, dia tidak, karena dia dengan belas kasihan dia lakukan itu. Ya, jadi makanya topik kita itu tentang ketulusan. Dari mempersembahkan persembahan, Habel diterima persembahannya karena dia tulus. Karena dia mempersembahkan domba yang terbaik, yang tambun, tanpa ada hitung-hitungan. Waduh, nanti domba-domba saya yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk ini, yang calon-calon bakal-bakal jadi indukan, ya nanti nggak ada lagi ini. Habel tidak berpikir begitu. Karena dia tahu Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi domba-domba ini. Tuhanlah yang memelihara ini sebenarnya. Tuhanlah yang menjaganya, yang melepaskannya dari sakit penyakit dan dari hama. Dan oleh sebab itu saya mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Dan di samping itu, di samping dia mengambil domba yang terbaik, dia sembelih. Artinya domba itu selesai sampai di situ dan tidak ada lagi pikirannya untuk kembali kepada dia. Tapi Kain mempersembahkan semua hasil tanahnya, amin. Setelah habis dipersembahkan sama Tuhan, itu benih masih bisa dipakai lagi. Bahkan Kain itu mempersembahkan bukan yang grade A, karena dia sudah simpan sebagai bibit untuk penanaman berikutnya. Dia kasih yang grade C lah sama Tuhan, sudah cukuplah Tuhan. Makanya Tuhan gak terima. Bukannya karena bicara domba saja, sekalipun domba itu menubuatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus nanti, penggenapannya di akhir zaman. Amin. Bukan karena itu sebuah nubuatan, tapi barang siapa yang mempersembahkan, melayani Tuhan, memberikan dengan tulus, pasti Tuhan suka. Bukan karena dia padi, bukan karena dia gandum, lalu sebelahnya itu domba, kambing domba, bukan Bapak Ibu. Bedanya di ketulusan. Amin. Karena tulus itu sifat karakternya Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini yang hatinya tulus, kalau suka melayani tanpa hitungan, tanpa pamrih, amin. Kalau suka memberi tanpa ada alasan-alasan lain, kalau Bapak Ibu tulus di sini, saya percaya Bapak Ibu itu punya sifat karakter sama dengan Yesus. Amin. Ada di sini kalau memberi, selalu memberikan yang terbaik, ada di sini. Adakah di sini kalau memberi tanpa hitung-hitungan? Adakah di sini kalau memberi sekalipun nggak kenal, sekalipun mungkin bukan saudara, tapi Bapak Ibu bantu, ada di sini? Ada di sini kalau memberi itu nggak perlu diceritakan lagi sama orang, anggap hilang aja seperti Habel, sudah dipotong kambing dombanya, anggap hilang aja. Sudah nolong orang lain, sudah memberikan yang terbaik, tapi nggak pernah diingat lagi Bapak Ibu. Ada di sini, itu orang yang tulus. Amin. Makanya kan terjadi dua perbedaan antara kambing dan domba Bapak Ibu di Matius 25. Lalu kan ada di situ pertanyaan, guru kami sudah lakukan ini gitu ya. Kami sudah melihat engkau di penjara, kami sudah memberikan pakaian kepadamu waktu ini gitu loh. Lalu Yesus bilang, kapan gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu baca di situ, orang yang tulus itu ya, orang yang tulus itu kalau dia sudah memberi, menolong, itu dia nggak ingat-ingat Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang nggak tulus, udah 50 tahun yang lalu pun masih dia ingat, dia ungkit Bapak Ibu. 50 tahun yang lalu dia ungkit. Iya, nanti Bapak Ibu boleh baca nanti ya.
ya, tentang orang yang dipenjara di situ, ya, diberi minum, diberi makan, diberi pakaian gitu ya. Tapi orang-orang benar itu bilang begini, kayaknya kami nggak lakukan itu loh Tuhan. Seakan-akan dia lupa, nggak diingat-ingat Bapak Ibu. Haleluya. Itu orang yang tulus, ya. Nah, jadi kalau kita mau diberkati Tuhan Bapak Ibu, lewat cerita ini, nanti panjang lagi, nanti di Matius 25 itu nanti kita bahas lagi. Tapi dulu waktu saya bahas tentang kambing dan domba Bapak Ibu, langsung di-cut sama TikTok. Dikiranya saya mengajarkan sebuah kebencian gitu loh kepada orang karena nyangkut kambing dan domba. Jadi saya harus hati-hati di sini. Tapi saya sebut di sini, saya bukan mau bahas itu. Serius, saya pernah langsung di banned 1 minggu Bapak Ibu gara-gara ngebahas khotbah Matius 25. Ya. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya sedang mengajarkan sifat karakternya dia kepada kita, tulus Bapak Ibu. Kalau kita mau berbuat baik sama orang, tulus. Tapi sebenarnya apa sebenarnya di balik ini? Itu yang kita pelajari. Ketika Roh Kudus dorong kita untuk lakukan agar kita tulus Bapak Ibu, ada sesuatu sebenarnya yang akan terjadi. Ada sesuatu sebenarnya yang Tuhan mau tolong di kita. Jadi ketulusan yang kita buat itu, 1 untuk menolong orang lain, 2 untuk menolong kita sebenarnya. Itulah ketulusan itu. Nah ternyata Bapak Ibu, si janda ini di luar kesadarannya, di luar pengetahuannya, dia sedang akan mengalami satu kedukaan, anaknya ini akan meninggal dunia. Tapi dia belum tahu harinya kapan. Ya, tapi Tuhan sudah tahu bahwa di dalam tubuh anaknya itu ada sakit parah yang akan merenggut nyawanya. Tetapi Tuhan buat hatinya untuk tulus Bapak Ibu. Tuhan buat hatinya tulus sampai Yesus berkata, aku memerintahkan janda itu untuk memberikan makan Nabi Elia. Bayangkan, di tengah-tengah musim kemarau, di tengah-tengah musim kelaparan, dan janda itu tidak punya banyak makanan. Bahkan dia cuma cerita tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak, dan setelah ini kami akan mati. Haleluya. Dalam posisi ini sangat sulit bagi orang untuk tulus berbuat sesuatu sama orang. Dipastikan dalam posisi ini butuh yang namanya iman level tingkat dewa Bapak Ibu. Iman level tingkat dewa, dibutuhkan iman benar-benar yang luar biasa. Di tengah-tengah kekurangan janda ini, di tengah-tengah musim kelaparan, amin, tapi dia bisa mengutamakan hamba Tuhan. Ya, tapi jangan pakai hamba Tuhan deh. Nanti Bapak Ibu jadi fokusnya ke Pastor Daud. Jangan ya, saya hapus di hamba Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan itu dia bisa memberikan yang terbaik kepada tamunya lah, gitu loh. Amin. Nanti kalau saya bilang hamba Tuhan, nanti sepertinya fokus ke hamba Tuhan gitu ya. Hapus Bapak Ibu. Karena memang Elia ini kan hamba Tuhan, abdi Allah. Tapi saya nggak fokus ke abdi Allahnya ini ya. Tapi tamunya aja lah gitu, biar Bapak Ibu nyaman. Oke. Nah kita lihat ya, perhatikan dulu nih ceritanya nih. Biar Bapak Ibu tahu, apa yang saya sampaikan itu ini misteri sebenarnya. Di balik perbuatan tulus itu, sekali lagi, ada rencana Tuhan yang sedang terjadi, yang sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita lakukan dengan tulus. Kalau tidak untuk menyelamatkan orang, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di kita. Makanya ayo belajar Bapak Ibu. Semuanya ini adalah ya caranya Tuhan untuk kita itu beriman yang nekat gila-gilaan. Ayo lihat ya, saya bacakan buat kita pelan-pelan. Benar nggak nih? Ya, saya nggak usah bahas dulu, saya baca dulu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan katanya, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kesannya sih sepertinya Elia ini kayak menumpang makan Bapak Ibu. Ya jelas ya. Dikatakan di sini bersiaplah pergi ke Sarfat. Tuhan tahu janda itu ada something Bapak Ibu, tapi dia nggak ceritakan ke Elia. Tapi lewat Elia inilah perkara itu diselesaikan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Lewat Elia inilah persoalan dan masalah dari janda ini diatasi.
Makanya jangan anggap remeh dengan orang-orang yang datang kepadamu. Amin. Sekalipun sepertinya engkau memberikan kepada orang itu, tapi orang itu nolong kita. Itulah yang terjadi di perahunya Petrus. Seakan-akan Petrus bagi berkat sama orang perahunya yang kosong itu, tapi sesungguhnya perahu yang kosong itu menyelamatkan Petrus dari yang namanya tenggelamnya kapalnya, Bapak Ibu. Wow, ya, haleluya. Jadi jangan anggap penteng, Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kita untuk lakukan sesuatu dengan tulus dalam segala hal, pasti ada sesuatu yang sebenarnya akan terjadi di dalam hidup kita. Bisa jadi mara bahaya, bisa jadi Bapak Ibu roh celaka, bisa jadi roh maut akan menghampiri kita. Tapi Tuhan bilang, aku menaruh rohku di dalam engkau dan engkau lakukan dengan tulus. Sebenarnya ketika kita lakukan itu, Bapak Ibu, amin, Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kalau kita nggak tulus dan kita nggak mau lakukan, maka kita dalam keadaan bahaya. Amin. Bisa jadi kita akan menambah utang, Bapak Ibu. Bisa jadi kita malah menambah utang. Tapi kalau kita lakukan dengan tulus, amin, apakah kita sedang memberi, menolong, membantu orang, baik lewat waktu, tenaga, atau mungkin uang saudara, amin. Seakan-akan Tuhan aku lagi kurang, Tuhan aku ini lagi miskin, Tuhan aku ini lagi butuh juga Tuhan, tapi engkau suruh saya untuk memberi Tuhan. Ini berat Bapak Ibu, berat, serius berat. Enggak mudah orang bisa lulus di sini, enggak mudah. Kalau enggak karena didorong sama Roh Kudus, enggak ada yang sanggup Bapak Ibu. Yakin enggak ada yang sanggup. Tingkat level pendeta pun enggak akan ada yang sanggup, gugur pasti. Kalau bukan karena didorong sama Roh Kudus untuk melakukan sesuatu dengan tulus, enggak ada yang lulus. Yakin, enggak ada yang lulus. Enggak ada yang berani-berani, oh aku orangnya tulus. Justru kalau ada orang bilang aku tulus, dia sedang minta pujian dari manusia. Itu namanya hitung-hitungan. Kalau engkau berani katakan engkau tulus, aku ini orangnya tulus, Pastor Daud, itu artinya di detik itu juga engkau sudah minta puji-pujian dari manusia. Kalau engkau tulus, engkau bungkam, diam dan lupakan semua yang kau perbuat itu. Nggak ada cerita Bapak Ibu, nggak ada cerita, serius. Haleluya. Amin. Kalau ada orang ngaku-ngaku dia tulus, aku ini tulus loh orangnya. Wih, minta puji-pujian itu Bapak Ibu. Langsung lawan bicaranya berpikir, oh berarti dia tulus ya. Minta diingat-ingatkan. Minta disebut-sebutkan namanya biar dia tulus. Orang yang tulus itu no name. Orang yang tulus itu no name. Nggak perlu dicari tahu namanya. Nggak usah diingat, kalau boleh nggak usah dicatat namaku. Biar surga yang catat. Itu orang yang tulus. Amin ya. Sekali lagi, untuk bisa jadi orang tulus, kalau bukan karena dorongan Roh Kudus, nggak ada yang lulus. Semuanya. Untuk bisa jadi orang tulus, kalau tidak didorong sama Roh Kudus, tidak ada yang lulus. Semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau dibuat Tuhan lulus, haleluya, Roh Kudus dorong Bapak Ibu untuk lakukan itu. Dengar baik-baik, engkau sedang menyelesaikan masalahmu yang pertama. Karena engkau tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bisa jadi kepada suamimu, bisa jadi kepada anak-anakmu, bisa jadi kepada dirimu sendiri, bisa jadi juga kepada usahamu, tokomu, kiosmu. Ketika engkau lakukan sesuatu dengan tulus, Tuhan sedang menyelamatkan engkau. Haleluya. Amin. Kita lihat ya, kita perhatikan. Ayat yang ke-9 tadi, bersiaplah pergi ke Sarpat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Janda memberikan makan hamba Allah. Gimana tuh Bapak Ibu? Apakah ini janda kaya? Apakah ini janda yang melimpah? Sehingga Nabi Elia belum lihat ini orangnya. Tapi dia taat sama Tuhan. Urusannya untuk apa hamba Tuhan dikirim ke situ? Itu masalahnya. Makanya kemarin saya bilang, ketika kita berbuat baik, ketulusan kepada orang-orang, tanpa kita sadari kita sedang menjamu malaikat. Dan kemarin saya katakan begitu kan? Tanpa kita sadari kita sedang menjamu malaikat. Nah itu artinya Bapak Ibu, dalam cerita yang pendek ini, amin, Roh Kudus sudah bekerja di dalam janda itu dan dia taruh yang namanya ketulusan tadi.
Oke, janda itu pun tidak mengerti karena dia sempat bicara bahwa dia sedang dalam keadaan miskin, tepungnya tinggal segenggam dan minyaknya tinggal sedikit. Tapi karena Roh Kudus sudah suruh dia layani juga itu hamba Tuhan itu. Si Nabi Elia itu Bapak Ibu, tamunya itu, haleluya. Coba kita teruskan ya, perhatikan. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Caranya Nabi Elia untuk tahu benarkah janda ini yang dimaksudkan Tuhan? Jangan-jangan salah alamat. Makanya si Elia ini langsung memberikan yang namanya permintaan. Ya, ketika dia ketemu sama janda itu mungkin dia ngomong, selamat siang tante, selamat siang oma, barangkali begitulah pembukaannya ya. Lalu dalam perjalanan yang jauh, si janda ini tahu bahwa Nabi Elia itu hamba Tuhan. Kenapa tahu Bapak Ibu? Ini saya ulangin lagi ya. Zaman dulu itu seorang nabi itu punya tanda-tanda Bapak Ibu. Tanda-tanda yang namanya bentuk fisik atau penampilan. Kalau sekarang kan pendeta itu pakai jas, pakai dasi, ya kan? Kelihatan, apalagi ada warna putih di lehernya situ. Wah, itu pendeta itu Bapak Ibu. Kalau sekarang ya, ada list putih di sini itu pendeta. Haleluya. Oke. Tapi kalau zaman dulu, nabi-nabi itu, karena zaman nabi-nabi itu nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau nabi-nabi dulu itu ada tanda-tanda, mungkin di gelang Bapak Ibu. Ya, di gelang ada label itu ya, ada label, jadi mereka tidak seperti orang biasa. Nah, kalau seperti biksu-biksu, amin, biksu-biksu tampilannya seperti itu dulu, amin, mereka itu pakaiannya sudah seperti itu, dan memang itu tanda-tanda kenabian Bapak Ibu, pakaiannya, jubahnya seperti itu. Jadi seperti biksu-biksu ini saya kasih contoh ya, saya ambil ke sana. Kalau biksu-biksu ini lagi lewat di depan rumah pemukiman penduduk, amin, dia lagi sembahyang begitu ya. Sekalipun dia nggak minta Bapak Ibu, dia cuma hanya doa buat masyarakatnya di sepanjang jalan gitu ya. Itu rakyatnya itu sudah tahu menghormati nabi-nabinya. Ya, sudah tahu menghormati yang namanya tokoh-tokoh rohaninya. Lalu penduduk-penduduk itu datang di pinggir jalan, sudah siapin beras, satu muk dia kasih, lalu si biksu ini jalan lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dulu zaman nabi-nabi juga seperti itu. Nah, kalau kita baca di kitab Yehezkiel ya, dan juga ada di sini ceritanya Nabi Yehezkiel itu kan kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yehezkiel itu ada cerita di situ Yehezkiel tulis bahwa tiba-tiba roh Allah datang kepadaku katanya. Kemudian memegang jambul di kepalaku dan mengangkat aku, ya kan? Mengangkat aku terbang tinggi itu di alam roh. Oke, dan lalu diperlihatkanlah orang-orang seperti apa di dalam mezbah Allah. Kan begitu. Nah, jambul, Bapak Ibu tahu, Alkitab tulis jambul itu kan berarti kepalanya itu ada ikatan Bapak Ibu. Nah, itu ciri-ciri nabi. Zaman dulu Bapak Ibu, nggak boleh ada orang sembarangan. Nggak boleh ada mirip-mirip seperti itu. Dan juga kepala botak itu Nabi Elisa, amin, juga botak kepalanya. Jadi orang kalau dulu punya karunia nabi, dia berkumpul dengan karunia nabi Bapak Ibu. Itu yang namanya sekolah nabi. Jadi dulu nabi-nabi itu sekolahnya dengan para nabi. Dan kawanan para nabi itu botak semuanya. Makanya satu kali kan datanglah 400 orang kalau tidak salah, ada anak-anak teriak-teriak, "Weh, botak, nabi botak," gitu kan. Itu bukan karena rambutnya rontok Bapak Ibu. Ya, karena mungkin itu sebuah tanda. Ya, ada tanda-tanda lahiriahnya. Lalu Nabi Elisa ini bilang kan karena dia dicerca dengan tidak sopan. Lalu tiba-tiba keluarlah beruang dari sisi-sisi semak-semak itu, lalu dicabik-cabiknya anak-anak itu semuanya. Ya, nah, jadi saya bilang Bapak Ibu, ketika janda ini melihat penampilan Nabi Elia yang pakai jubah juga, mungkin seperti penampilan Yesus dia sudah tahu bahwa ini hamba Tuhan. Sudah tahu Bapak Ibu. Ya, dari caranya, kemudian dari menyapanya dia tahu. Nah, lihat ya, saya baca ulang lagi ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini untuk ngetes. Benar enggak Tuhan sudah ngomong sama janda itu, sudah dikasih roh yang namanya ketulusan,
dan benarkah apa yang diperintahkan Tuhan itu, janda itu ini orangnya, makanya dites. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, nurut kan? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jangan-jangan ini sekedar karena berbuat baik, jangan-jangan bukan ini orangnya gitu ya. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Oke, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Inilah ya urutan tentang tadi memberi makan. Aku telah memerintahkan kepada seorang janda di Sarfat untuk memberi engkau makan. Oke, ini cuman hanya scenes-nya doang ini permukaannya doang. Ini bukan ini yang jadi intinya, bukan urusan tepung dan minyak yang jadi masalah, tapi ada urusan lain. Kenapa sampai Tuhan Allah memerintahkan Nabi Elia untuk datang ke rumah janda ini? Itu masalahnya. Tapi janda ini tulus, Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil aja daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya. Apakah janda ini hitung-hitungan? Tidak, Bapak Ibu. Sekalipun memang tinggal segenggam tepung itu, tapi karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam dia, tidak ada roh ketakutan. Dia percaya dengan perkataan Nabi itu, janganlah takut. Haleluya. Ya, si janda itu lakukan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada atas bumi. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Amin. Lalu pergilah janda itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia kepadanya. Wow, orang yang tulus itu enggak tarik-tarikan, Bapak Ibu. Aduh, gimana ini? Kadang-kadang kita berani nolak, ya maaf deh pak, saya nggak bisa pak, maaf deh pak, ini tepung tinggal segenggam pak, maaf ya pak, ya serius pak, maaf, mungkin ada janda lain kali yang Tuhan maksudkan pak, gitu kan, haleluya. Nah itu orang yang nggak tulus seperti itu. Sekali lagi, manusia ini pada dasarnya memang nggak bisa tulus, nggak ada manusia yang tulus, nggak ada. Garis bawahi aja, nggak ada. Kalau ada orang ngaku-ngaku tulus, berarti ketika dia sampaikan aku tulus, itu artinya dia minta pujian. Orang yang tulus gak berani ngomong, Bapak Ibu. Gak berani cerita apapun perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Gak berani cerita, diem. Diem. Haleluya. Orang tulus tuh gak ngungkit-ngungkit. Kalau ada orang tanya-tanya pun, kalau didesak karena satu hal, mungkin dia bisa minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya kalau saya ceritakan ini Tuhan, sebenarnya saya gak layak Tuhan, ampuni saya. Berat Bapak Ibu kalau sudah berbicara tentang ketulusan. Tidak maksudku Tuhan untuk mengingat perbuatan baik yang telah kulakukan, Tuhan ampuni saya. Ini karena saya didesak Tuhan, karena memang saya harus ceritakan kejadiannya Tuhan dalam perkara ini yang menjadi sebuah kesaksian, Tuhan ampuni saya. Berat Bapak Ibu. Menceritakan ulang perbuatan baik kita pun itu berat. Amin. Jangan-jangan kita seperti meminta pujian. Ya, haleluya. Jadi kita harus mengerti. Amin. Orang yang tulus itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau sudah ampuni di manusia, darahnya itu menebus kita, itu Tuhan gak ingat-ingat lagi, Bapak. Ketulusan itu cuma punya Tuhan Yesus. Amin ya. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saya yakin Elia dari hari itu sampai mungkin 2 hari 3 hari di situ. Oke ya, tapi perempuan itu sudah tercover makanannya, ada berkat yang luar biasa dari Tuhan, karena dia memberikan makan cuma sepotong roti kecil kepada hamba Tuhan itu, kepada tamunya ini Bapak Ibu, haleluya.
Tapi bukan di soal makanan dan minuman itu yang jadi masalah penting. Kenapa Elia diperintahkan untuk bertemu dengan janda itu? Itu masalahnya. Kalau untuk urusan makanan dan minuman mungkin itu kecil sekali lah. Artinya ngemis pun mungkin dia bisa minta lah sama orang, dia bisa bertahan hidup. Tapi ternyata ketika tamunya ini, Nabi Elia ini diperintahkan Tuhan Bapak Ibu. Ternyata ada satu masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan janda ini. Tetapi ketulusan hatinya itu sudah membuat berkat Tuhan terbuka. Haleluya. Kita lihat. Ya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu, lihat ya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras alias parah. Sekali lagi saya baca. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras atau sangat parah sampai tidak ada napasnya lagi alias meninggal dunia. Apa iya gara-gara kehadiran Elia anaknya jadi sakit? Tentu tidak. Kalau dituliskan di sini sakitnya keras, sakitnya parah, tentunya itu sebenarnya sudah lama Bapak Ibu. Itu yang saya bilang di awal tadi. Tidak pernah ada sakit parah itu datang tiba-tiba, nggak ada. Mata kita bisa sakit buta, itu karena sudah lama sebenarnya kita tidak rawat. Men. Paru-paru kita sakit, ginjal kita sakit, gagal ginjal kena. Itu bukan karena hari ini, bukan karena kemarin. Tapi sudah bertahun-tahun kita nggak pernah jaga badan kita. Suka begadang, tidur istirahat kurang, minumnya yang bersoda, ya kan? Awalnya sih enak badan, ya kan, minum soda. Tapi perlahan-lahan, tahun demi tahun, engkau tidak menyadari ginjalmu mulai kecuci, mulai kebilas, mulai sakit. Tapi belum disadari, belum meriang dia Bapak Ibu. Baru nanti ketika kita mulai merasakan sesuatu, baru kita mulai tanda tanya ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Semua sakit parah itu, amin, mau ginjal, jantung, paru-paru, mata dan semuanya, bahkan kanker pun Bapak Ibu enggak muncul tiba-tiba langsung gede, enggak ada itu. Itu pasti sudah puluhan tahun yang lalu ada benihnya, cuman kita enggak sadari, kita biarkan Bapak Ibu. Enggak langsung kita antisipasi, enggak langsung kita tangani, enggak langsung kita rawat, enggak langsung kita kasih obatnya. Amin. Jadi anak ini dikatakan di sini sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Ternyata Tuhan mau menyelamatkan anak ini, makanya Nabi Elia disuruh Tuhan ke situ. Cuman alasannya janda ini ya lulus ketulusannya di hadapan Tuhan. Nah makanya saya katakan Bapak Ibu, ketika Tuhan dorong Bapak Ibu lakukan sesuatu dengan tulus kepada siapapun, amin. Baik engkau menolong orang dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang, lewat makanan Bapak Ibu dengan tulus, amin. Engkau berikan kepada orang lain. Ya, engkau tidak sadar Tuhan, aku pun lagi butuh makanan, aku pun lagi butuh uang Tuhan. Tapi engkau suruh saya untuk memberkati orang itu. Tuhan suruh saya untuk memberkati jemaat. Tuhan suruh saya berkati untuk tetangga saya Tuhan. Apa sih sebenarnya yang terjadi engkau tidak tahu. Tuhan yang tahu. Kenapa sampai kita disuruhnya tulus lakukan itu. Ternyata janda ini Bapak Ibu anaknya itu rupanya tidak berapa lama lagi sebenarnya akan meninggal dunia. Tuhan sayang sama dia. Tuhan tidak mau janda itu mengalami kesedihan. Haleluya. Ya. Ya, silakan Ibu ya. Oke. Ayat 18 kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Itu yang perlu kita garis bawahi dan tanda tanya kan. Apa sih tujuannya? Tujuannya cuma sekedar minta sepotong roti kah? Ternyata tidak. Cuman kan Nabi Elia tidak bisa jawab. Ternyata Tuhan kirimkan hambanya di situ untuk membuat mujizat Bapak Ibu. Bagi anak janda ini yang sebentar lagi akan meninggal. Tapi hebatnya Tuhan, dia perintahkan Nabi Elia ke situ. Aku akan memerintahkan janda itu untuk memberi engkau makan. Haleluya. Seperti ada ritual spirit gitu loh.
Ya, ritual spirit yang nggak kita sadari ketika kita dengan tulus melakukan apapun. Catat itu baik-baik. Ketika engkau lakukan sesuatu dengan tulus, sebenarnya engkau sedang menyelamatkan dirimu sendiri dan juga orang lain. Ayat 18 saya baca ulang. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Janda itu tidak tahu kan artinya kan? Dia tidak menyadari bahwa roh maut itu sedang akan datang ke rumahnya. Haleluya. Oke, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Oh iya, Nabi Elia pun juga belum tahu kan. Ternyata Tuhan itu memang dahsyat Bapak Ibu. Cara kerjanya itu keren banget. Keren banget Bapak Ibu. Sehingga Elia pun merasa terbeban dia. Sehingga Elia pun merasa bertanggung jawab dengan hadirnya dia di rumah itu. Karena di samping dia sudah dijamu, di samping dia sudah dikasih tumpangan di rumah itu Bapak Ibu. Lalu dia minta sama Tuhan. Haleluya. Ayat 21, lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, dia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Sekarang saya baru tahu hadirmu ke rumahku ini memang benar membawa berkat. Amin. Memberikan solusi dan menyingkapkan segala sesuatu. Haleluya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan gak menyuruh kita setiap hari untuk melakukan sebuah perbuatan yang tadi dikatakan tulus. Ketika engkau sudah tidak mampu, ketika engkau sudah benar-benar kolaps, tapi engkau disuruh Tuhan mungkin mempersembahkan persembahan yang terbaik. Haleluya. Yes. Saya pernah alami ini Bapak Ibu. Ya, saya saksikan ini. Akhirnya khotbah yang hari ini jadi kita mundur untuk besok lagi Bapak Ibu. Gara-gara Bapak Ibu belum kebagian khotbah ini kemarin. Ya. Saya ceritakan sedikit kesaksian saya. Saya pernah kerja di kantor menteri Bapak Ibu ya, miliknya seorang menteri, waktu itu menteri perindustrian kalau nggak salah, ya. Itu miliknya orang Padang. Sekitar tahun 94 Bapak Ibu. Itu kantornya ada di Mampang Perapatan, ya, PT Pajar Mandiri. PT Puri Pajar Mandiri, itu konsultan engineering, itu miliknya seorang menteri, ya, zamannya Pak Harto. Dia bikin perusahaan, itu sebenarnya kantor yang diisi oleh para sarjana dari sipil, Bapak Ibu ya, teknik sipil. Karena di dalam itu proyek-proyek yang ditanganinya itu adalah proyek-proyek membangun jembatan, jalan tol, irigasi, dan juga reklamasi laut, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya nggak punya harapan kerja di kantor sebesar itu. Mengingat latar belakang saya tidak sinkron, Bapak Ibu. Ya, sekalipun sebelumnya saya sudah bekerja di konsultan juga, tapi konsultannya kecil. Saya sudah pernah kesaksian di sini. Ya, saya diterima dan merantau ke Jakarta itu sebenarnya karena mujizat. Oke. Nah, lalu ketika saya sudah bekerja di kantor yang lama, kantor lama saya itu di Jakarta Selatan, di samping Peruri, ya, di Blok M situ, samping Peruri persis depannya itu, ya. Nah, di situ saya dulu ngantor Bapak Ibu. Saya pernah konsultan juga di situ, tapi kantornya kecil, gajinya kecil. Nah,
Ketika saya sudah lama kerja di situ, kurang lebih sekitar 3 tahun, satu kali Bapak Ibu, saya ikut komsel di Tanah Abang. Saya ikut komsel di Tanah Abang dari gereja kami, dari Depok. Ya. Nah, ketika saya ikut komsel, malam itu ketika dengar firman Tuhan Bapak Ibu, itu Roh Kudus dorong saya bilang begini. Di tengah-tengah saya memang gajinya kecil, ya, gajinya kecil. Kemudian waktu itu pun juga lagi tanggal tua. Lalu ketika saya dengar khotbah, ketika di komsel itu, saya dengarin khotbahnya, tiba-tiba di tengah-tengah khotbah itu Roh Kudus ngomong sama saya. Nanti kalau persembahan kamu berikan semua ya, isi yang di dompetmu itu. Saya ketika dengar itu jantung saya debar-debar Bapak Ibu. Waduh, ini suara setan atau suara Tuhan nih gitu ya. Saya dibilang nanti kalau persembahan kamu serahkan semuanya. Kamu serahkan semua yang ada di isi dompetmu itu. Haleluya. Wow, saya bilang Tuhan, ini isi dompet saya tinggal dikit. Cuman ada selembar yang warna biru 50.000. Ya, waktu itu uang 50.000 paling besar. Ya, cuman ada selembar ini Tuhan 50.000. Waktu itu uang 100.000 kayaknya belum keluar. 50.000 adanya paling besar. Nah, jadi Roh Kudus bilang, kamu persembahkan semuanya isi dompetmu. Adanya selembar-lembar itu. Saya bilang, Tuhan, nanti saya pulang pakai apa? Dari Tanah Abang ke Depok, itu jauh. Dari Tanah Abang ke Depok jauh, saya 2 kali harus pindah naik mobil Bapak Ibu. Tanah Abang Pasar Minggu baru Depok. Metro Mini 75. Atau yang, bukan, Metro 575 itu dari Pasar Minggu ke Blok M. Ya. Saya bilang Tuhan saya duit gak ada lagi ini. Tapi Tuhan bilang kamu mau gak mengikuti perintahku. Serahkan semua uang yang ada di dompetmu. Saya bilang, oh itu saya benar-benar nggak dibikinnya tenang Bapak Ibu. Jantung saya deg-degan, duk. Lihat orang kiri kanan, Tuhan gimana ini gitu ya. Sempat mau ngeles juga, haleluya. Daging saya memberontak. Seakan-akan saya mau minta kompromi sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang serahkan isi dompetmu itu. Haleluya. Akhirnya ketika sudah habis firman Tuhan Bapak Ibu, saya kasih juga, tinggal selembar-selembarnya itu. Cetes, saya kasih. Langsung saya masukkan ke kantong persembahan. Begitu saya serahkan ke kantong persembahan, langsung detak jantungnya tadi yang duk itu langsung berhenti Bapak itu. Shut, langsung tenang dia. Cuman kepala saya mulai agak kelenyengan. Tuhan, saya nanti pulang naik apa? Saya kan butuh ongkos. Wah, udah mulailah ngedumel nih di kepala Bapak Ibu, nggak ada duit lagi. Iya kan? Udah saya serahkan semua isi dompet Bapak Ibu. Begitu sudah selesai ibadah, setelah ada jamuan makannya itu, saya pulang, saya pamit. Saya bertekad begini Bapak Ibu, dari Tanah Abang saya pulang kurang lebih sekitar jam 9 malam itu. Saya bilang saya akan jalan kaki ke Depok. Bayangkan Bapak Ibu, saya pulang jalan kaki, itu berapa kilometer itu Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Bisa dipastikan kalau saya jalan kaki bisa nyampe jam 5 pagi itu. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Haleluya. Lalu ketika saya pulang Bapak Ibu, saya mengarah ke jalan raya. Saya bilang Tuhan temenin saya ya, saya jalan kaki pulang. Kan Tuhan yang suruh saya. Ya, temenin saya jalan pulang Tuhan. Jauhkan saya dari segala roh celaka orang-orang jahat. Udah saya jalan Bapak Ibu. Udah mulai jalan kaki nih, mau pulang dari Tanah Abang. Arah Pasar Minggu. Bapak Ibu, ini serius. Saya alami. Tiba-tiba ada mobil Mercy terbaru kotak. Ya, yang kayak Fortuner itu Mercy. Berhenti di samping saya. Dia numpang tanya, Pak, maaf saya mau nanya. Saya mau ke Depok Pak. Bapak tahu Pak Depok di mana? Langsung di kepala saya Bapak Ibu. Wih, nggak secara kebetulan. Saya mau ke Depok pulang.
Saya bilang ini kesempatan saya naik mobil Mercy terbaru, diantar pulang sama malaikat. Saya bilang saya tahu Pak, saya orang Depok. Saya justru mau pulang ke Depok. Wah, tidak secara kebetulan Pak. Temenin saya, Bapak naik ke mobil saya, kasih tunjuk jalan. Jelas Bapak Ibu. Akhirnya saya tunjuk Bapak mau kemana. Itu ada perumahan besar itu yang ada di pinggir Margonda itu. Ya, itu yang di pinggir yang agak turun itu, tapi perumahannya real estate semua Bapak Ibu. Dari situ saya antar dia sampai ke tempat. Saya bilang sudah Pak, terima kasih banyak. Saya turun di sini aja. Lalu saya cari jalan potong dari perumahan itu. Saya tinggal jalan sedikit aja, sudah nyampe di rumah saya. Saya lewati ada satu pembatas dari Depok Margonda ke Depok 2 Tengah. Itu ada Bapak Ibu. Saya ambil jalan dari belakang, cuman kurang lebih 15 menit saya sudah sampai di rumah. Saya sampai di rumah senyum-senyum, Tuhan, ngeri banget loh kalau jalan sama Tuhan ini. Ngeri banget, serius. Haleluya. Cuman anak Yesus yang bisa ngalami ini. Amin. Kalau enggak anak Yesus enggak bisa. Serius Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah Tuhan dorong Bapak Ibu untuk lakukan ketulusan itu, pasti ada something Bapak Ibu. Serius. Ada something. Yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Setelah saya lakukan, saya persembahkan, amin, persembahan yang Tuhan minta itu, saya yang pertama ditolong sama Tuhan. Diantar sama malaikat Tuhan nyampe ke rumah. Amin, ke Depok dengan mobil Mercy terbaru. Haleluya. Besoknya saya kerja Bapak Ibu. Akhirnya saya nggak nyampe jam 5 pagi, tapi cuman hanya setengah jam saya sudah nyampe rumah, puji Tuhan. Oke, besok saya kerja Bapak Ibu. Saya pinjam uang dari bibi saya ya, inang muda saya yang di sana. Saya pinjam uangnya, lalu saya kerja lagi. Nah setelah saya kerja Bapak Ibu, ternyata, amin, saya sudah mengirimkan banyak lamaran sebenarnya Bapak Ibu. Banyak lamaran saya mau pindah dari kantor saya yang lama. Karena gaji saya kecil. Kenapa gaji saya kecil? Karena pendidikan saya kan tidak sama. Saya kan dulu dari Technical High School, dari STM. Tapi masuk di perusahaan sipil. Yang orangnya sarjana semua di situ. Saya ini sebenarnya nggak masuk hitungan, tapi Tuhan letakkan di situ. Cuman karena saya dari sekolah teknik menengah STM itu Bapak Ibu, gaji saya itu dianggap ya bukan staf yang berqualified. Tapi kalau saya dikirimkan ke lapangan untuk sebagai inspektor, baru gaji saya disamakan. Jadi saya karena sudah punya pengalaman 3 tahun di situ, saya mau keluar Bapak Ibu. Saya ngelamar, saya lepaskan lamaran-lamaran saya. Kalau saya berangkat dari kantor, saya lihat ada engineering, konsultan engineering. Saya catat nomor teleponnya ada di situ, saya catat alamatnya, saya apply, saya kirim lamaran. Mungkin ada yang sudah 6 bulan lamaran itu Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang setahun juga, saya nggak tahu. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Serius, saya sudah lupa dengan lamaran itu, saya sudah lupa dengan apa yang saya buat itu Bapak Ibu. Tapi hanya gara-gara satu ketaatan, Tuhan dengarkan doa saya Bapak Ibu. Ketika saya kasih persembahan itu, yang pertama Tuhan tolong saya dengan malaikatnya Tuhan. Yang kedua, ketika sore harinya saya sudah bekerja di kantor, telepon datang dari adik saya yang saya numpang di rumahnya itu, telepon sama saya. Ya, itu resepsionis saya bilang gini, Pak Daud, ya, iya Mbak, ini ada telepon nih. Dari siapa? Dari ini namanya, nama adik saya disebut gitu ya, saya nggak sebut namanya di sini. Lalu saya angkat, ya kan, selamat sore, shalom, shalom. Ini abang ya? Iya, saya bilang. Gini bang katanya, kenapa dek? Saya pikir ada berita-berita yang gak enak lagi Bapak Ibu. Saya bilang kenapa dek, kok bisa telepon ke sini, ke kantor? Iya bang, aku cuma mau ngasih tahu aja bang, ada apa? Dia bikin saya penasaran kenapa? Coba yang ngomong dong gitu, cepat, ada apa? Lalu adik saya bilang begini, abang pernah ngelamar? Langsung saya kayak direwin lagi. Oh iya, sudah banyak saya ngelamar, kenapa? Bang, ini ada panggilan buat abang. Yang di mana dek? Kan ada ininya, amplopnya itu kan ada namanya, blanko amplopnya itu. Dia bacakan Bapak Ibu, PT Puri Pajar Mandiri Perapatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saya langsung bersiul-siul Bapak Ibu, puji Tuhan. Begitu saya pulang buru-buru saya baca, langsung dia bilang kepada Bapak, ya disebutkan nama saya. Besok pagi jam sekian mohon kehadirannya di kantor kami untuk interview. Haleluya.
Dengan modal latar belakang sudah kerja di kantor konsultan, selama 3 tahun saya pakai untuk ngelamar di perusahaan yang lebih besar Bapak Ibu. Ternyata caranya Tuhan dahsyat sekali. Hanya gara-gara ketulusan yang kecil, taat dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Haleluya. Saya nggak akan mungkin dikasih Tuhan kemampuan untuk menceritakan ini, haleluya, kalau tidak punya dasar firman. Haleluya. Dan akhirnya mulai dari situ, saya diputuskan, gaji saya naik, saya dikasih pengawasan di Pantai Mutiara, amin, di Jakarta Utara. Itu reklamasi Pantai Mutiara itu saya yang ngerjain Bapak Ibu. Haleluya. Saya yang ngerjain, ya. Nah, Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, kalau kita benar-benar ada di dalam Dia Bapak Ibu, ya, maka kita akan mengalami hal ini. Serius, Tuhan itu baik, ya, haleluya. Coba kita lihat, mari sama-sama kita baca kembali Bapak Ibu, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Yes, Mazmur 73 ayat 1. Ya, saya bacakan buat kita semuanya. Mazmur Asaf, saya baca sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus. Kalau dikatakan Allah itu baik bagi mereka, baik itu bukan seperti bersahaja Bapak Ibu. Baik, orang-orang baik, saya sudah pernah sampaikan di sini, seakan-akan diulang-ulang biar Bapak Ibu terpatri di kepalanya. Baik, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Baik, perbuatan baik, apa itu baik Bapak Ibu? Amin. Kebaikan-kebaikan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, amin, tanpa permintaan Bapak Ibu. Amin. Contohnya gini, kalau engkau mengatakan tetanggamu baik, Bapak Ibu nggak pinjam, Bapak Ibu nggak minta, Bapak Ibu nggak ngarapin, tetanggamu datang, tok 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 tok. Tante, iya, tante, ini ada kue sedikit tante. Kebetulan saya lagi bikin kue, dia kasih, tante ini ambil ya, aku lagi bikin kue ini, rasain aja. Nggak diminta Bapak Ibu. Oke? Nggak dipinjam-pinjam, nggak ngarep. Selalu orang itu seperti itu orang baik Bapak Ibu. Kalau orang baik banyak. Ya. Tapi kebaikan yang Tuhan maksudkan itu adalah seperti firman Tuhan katakan, ya, apa yang tidak terpikirkan oleh kepala kita, apa yang tidak terlihat oleh mata kita, itu yang Tuhan sediakan, itulah kebaikan itu Bapak Ibu. Artinya kalau kita bisa tulus melakukan segala sesuatu, apa yang tidak terpikirkan oleh kita, apa yang tidak ada, yang tidak terlintas di benak kita, apa yang tidak terlihat oleh mata, itu yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang tulus. Makanya si janda itu kan dia nggak tahu kan masalahnya apa yang terjadi di dalam kehidupan anaknya, tapi Tuhan bereskan Bapak Ibu. Amin. Mungkin masih banyak lagi sesuatu yang Bapak Ibu sedang mimpi-mimpikan tapi belum terpikirkan. Amin. Belum, mimpi pun belum Pastor Daud, apalagi udah ngarep-ngarep, mimpi pun belum Pastor Daud. Kalau aku dikasih mimpi punya rumah, mimpi punya mobil, mimpi punya ini dan itu, Pastor, aku dikasih mimpi aja udah puas rasanya, apalagi berharap banyak, enggak lah. Tapi saya mau bilang, kalau engkau tulus dalam segala hal, mengerjakan semua apa yang Tuhan perintahkan, hal itu terjadi bagimu. Hal itu terjadi bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya janda ini, ketika Tuhan berbicara di hatinya, janda ini sebenarnya adalah bisa dikatakan orang yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu jangan pelit ya, kamu gak boleh kikir,
Di tengah-tengah engkau kekurangan, kamu harus belajar berbagi. Amin katanya. Tuhan uji, datang Nabi Tuhan, Nabi Elia. Bilang, buatkan aku roti. Sekalipun dia sempat melawan Bapak Ibu, tapi dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku harus melakukannya juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Semoga kita diberkati Bapak Ibu. Ya, bagi saudara-saudaraku yang tadi kemarin minggu pagi nggak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kiranya kita belajar dari janda di Sarfat ini. Akhirnya masalahnya dia dibereskan sama Tuhan. Saya mau bilang mungkin kita punya banyak masalah kan? Mungkin kita punya banyak masalah, kita tidak tahu cara mengatasinya bagaimana. Kadang-kadang Tuhan kasih formulanya sama kita. Kitanya yang nggak ngerti caranya Tuhan. Ya, kita langsung membawa kondisi kita. Aku capek Tuhan. Kadang-kadang begitu kan? Aku lelah Tuhan. Aku ini lagi berat Tuhan, aku lagi susah. Tuhan cuma bilang, ayo. Kamu sekarang duduk, bangun. Kamu memuji Tuhan sekarang. Nyanyi kamu sekarang. Kadang-kadang cuma kecil aja Bapak Ibu. Disuruhnya kita udah lagi capek, ngantuk, lelah. Penat sekali badan ini. Tapi di tengah-tengah malam yang lagi hening-heningnya itu kadang-kadang dibangunkan Tuhan. Ayo sekarang kamu berdoa. Kadang-kadang kecil aja Bapak Ibu. Kita tidak tahu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah kita itu. Tapi ketika kita bangun, kita taat tulus melakukannya. Amin. Engkau sudah menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan juga orang-orang lain. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi rema bagi kita semuanya ya. Sekalipun seakan saya ulang, tapi saya percaya ya, yang mendengarkan ini sebagian kemarin tidak dapat, hari ini dapat hal yang sama pengajaran ini. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat yang diberikan, yang didapatkan oleh anak-anak Tuhan yang melakukan perintahnya serta menghidupinya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak akan pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya, yang setia dan yang melakukan firman-Nya. Sampai jumpa di live berikutnya untuk firman yang kita akan dengarkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.